Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum fadhil kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Islam wa jami' masyayikhina wa muallimina wa darisina wa sabina wa rabbina sallallahu Allahumma salli Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, ini sebuah cabang. Afta berfatwa jam'un, siapa segolongan ulama mutaakhiruna yang belakangan, ulama kontemporer, bihusuli sawabi Arafata, berfatwa tentang diperolehnya pahala puasa Arafah, wa ma ba'dahu, dan puasa yang setelahnya Arafah, yaitu puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Senin Kamis, ya. Itu pahalanya bisa diperoleh dengan cara apa? Biwuqu'i shaumi fardin fiha, dengan melakukan puasa fardhu fiha, di dalam hari Arafah. Jadi kalau di hari Arafah melakukan puasa fardhu, baik qada, baik nadar, baik kafarat, maka puasa Arafahnya juga tercapai, maka puasa Asyuranya juga tercapai, gitu ya. Meskipun tidak diniati. Khilafan, berbeda dengan pendapat Imam Nawawi lil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu'. Wa tabi'ahu, dan mengikutihu kepada Al-Majmu' Al-Asnawi, siapa Imam Asnawi. Faqala, kemudian berkata siapa Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu, innawahuma, apabila berniat siapa orang huma kepada Arafah dan fardhu, lam yahsul, maka tidak tercapai lahu bagi orang syai'un, apa sesuatu, minhuma, dari keduanya. Tapi kalau diniati qada sekaligus ya hari Arafah, itu tidak sah puasanya. Niatnya tidak sah, otomatis ketika niatnya tidak sah, puasanya tidak sah, sebagaimana sudah dijelaskan di awal itu. Jadi kalau misalnya diniati dua, qada sekaligus Arafah, itu tidak sah puasanya. Yang enggak usah diniati Arafah, cukup qada saja, maka pahala Arafahnya dia peroleh. Tapi kalau berpendapat syekhuna, siapa guru kita, kasyekhihi, sebagaimana gurunya guru kita. Apa pendapatnya? Walladzi, adapun pendapat, yutajahu, yang dikuatkan, apa alladzi, annal qasda, sungguhnya yang diinginkan, wujudu shaumin fiha, ialah yang penting adanya puasa fiha, di dalam Arafah. Yang menjadi tujuan adalah orang itu berpuasa di hari Arafah. Meskipun puasa fardhu, maka ya dapat pahala Arafah, gitu ya. Meskipun niatnya puasa, karena yang menjadi tujuan dari kesunahan Arafah, yang penting terjadi puasa di hari itu. Fahiyah, maka adapun Arafah itu katahiyati, sama dengan tahiyatul masjid, ya. Salat duhur di masjid, maka salat tahiyatul masjidnya juga dapat, gitu. Oleh karena sama dengan tahiyat, maka fa inna wa at-tatawwu' aidan hasala, apabila berniat siapa orang at-tatawwu' kepada sunnah aidan juga hasala, maka tercapai apa keduanya, sunnah dan fardhu. Nah, ini berbeda dengan pendapat yang di atas itu, pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu. Kalau menurut Syekhuna ini, Ibnu Hajar ini, kalau ada orang puasa di hari Arafah, berpuasa dan diniati dua, niat qada puasa sekaligus niat Arafah, gitu, maka kata Syekhuna itu sah-sah saja, gitu. Sah-sah saja, tidak apa-apa, sama dengan tahiyat. Wala, dan jika tidak diniati sunnah, saqata, maka gugur anhu, dari orang, at-talabu, apa tuntutan sunnah, cukup. Jadi misalnya dia hari Arafah, dia puasa qada, maka tuntutan sunnah hari Arafahnya sudah tercapai, karena sudah puasa dia meskipun tidak diniati
tidak diniati Arafah, diniati fard. Kalau diniati 2, nawaitu sawma ghadin misalnya, angqada'i fardi syahri Ramadan ya hadhihi sanati wa yaumi Arafata lillahi ta'ala. 2 niatnya. Itu menurut Imam Nawawi tidak sah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu sah-sah saja. Far'un afdalus syuhuri, adapun paling utamanya beberapa bulan lisaumi untuk melakukan puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Al-ashhurul hurum adalah bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang haram. Wa afdaluha, adapun paling utamanya ashhurul hurum, al-muharram adalah bulan Muharram, summa Rajabu, kemudian bulan Rajab, summa al-hijjatu, kemudian bulan Dzulhijjah, summa al-qa'datu, kemudian bulan Dzulqa'dah, summa syahru Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Wa shaumu tis'i Dzulhijjah, adapun puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa hari Arafah ya. 9 Dzulhijjah itu puasa hari Arafah. Afdalu, yang lebih utama, min saumi asyril muharrami, dibandingkan puasa tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Alladzaini, yang mana keduanya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa tanggal 10 Muharram itu, yundabu, ialah disunnahkan, saumuha, puasa keduanya. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. Man, adapun orang, talabbasa, yang melakukan siapa orang, bisaumi tatawu'in, dengan puasa sunnah, au salatihi, atau salat sunnah, falahu, maka boleh bagi orang, qat'uha, memutus qat'uhuma, memutus puasa sunnah dan salat sunnah itu, memutus di pertengahan ya. La nusuku tatawu'in, tidak ibadah, la nusuku tatawu'in, tidak ibadah haji yang sunnah. Haji itu meskipun sunnah wajib diitmam ya. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Jadi itmamul haji wal umrah itu wajib. Itmamul haji wal umrah itu hukumnya wajib. Tapi kalau meskipun haji dan umrah yang dilakukan itu sunnah, bukan umrah wajib, bukan haji wajib, karena haji wajibnya misalnya selesai sudah, dan dia melakukan haji lagi kan sunnah itu. Meskipun hajinya sunnah, ya wajib diselesaikan, berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain. Waman, barang siapa, talabbasa, yang melakukan siapa orang, biqada'i wajibin, dengan qada' wajib, haruma, maka haram, qad'uhu, memutus qada' wajib tadi itu. Salat fardu, mengqada' salat fardu misalnya, tidak boleh diputus tengah jalan. Mengqada' puasa Ramadan misalnya. Walau muwassa'an, walaupun waktunya muwassa'. Muwassa' itu maksudnya waktu pelaksanaannya lebih sebentar, lebih banyak dibanding pelaksanaan ibadahnya. Kalau waktu pelaksanaannya lebih luas dibandingkan pelaksanaan ibadahnya, maka waktu itu disebut waktu muwassa'. Misalnya mau puasa Ramadan, mau puasa qada Ramadan, tapi untuk menuju Ramadan berikutnya itu masih 2 bulan lagi. Nah, itu berarti waktunya muwassa' kan, bisa ditunda gitu. Tapi kalau ingin qada Ramadan, cuma Ramadan yang akan datang itu besok, cuma tinggal sekarang kesempatannya, maka itu sudah mudayyak. Wa yahrumu, dan haram, ala zaujati, kepada seorang istri, antasuma, puasa, tatawu'an, karena puasa sunnah, au qada'an, atau puasa qada' muwassa'an, yang muwassa' qada', wa zaujuha hadirun, sementara adapun suaminya istri ada di rumah, tidak boleh puasa meskipun untuk puasa qada kalau ada suaminya, illa biidnihi, kecuali dengan seizin suami, au ilmi ridahu, atau karena dengan mengetahui ridhonya suami, izin dulu kepada suami kalau mau puasa sunnah ya. Tatimmatun, penyempurna, yahrumu, haram, as-shaumu, puasa, fi ayyamit tasyriki, pada hari-hari tasyrik, wal idaini, dan 2 hari raya. Wa kadza, dan begitu juga haram puasa yaumi syakki, ini yaumi, ini bisa yaumi, bisa yaumu,
Kalau dibaca yaumu berarti kadza itu khabar muqaddam dan yaumunnya mubtada muakhar. Kalau dibaca yaumi maka wawunya itu wawu ataf, kadza ini hal, yaum ini maktuf kepada wal idain. Wa kadza yaumi syakki, dan begitu juga hari yang diragukan, li ghairi wirdin, yang tidak bersesuaian dengan kebiasaan. Wa huwa, adapun yaumus syakki itu adalah yaumus salasi Sya'bana, adalah hari tanggal 30 Sya'ban. Waqad sa'a, sementara telah tersebar al-khabaru, apa berita, bainan nasi, di antara manusia. Berita tentang apa? Biru'yatil hilali, tentang dilihatnya hilal. Namun walam yasbut, belum terbukti di depan hakim. Jadi ru'yatul hilal itu baru wajib diikuti oleh seluruh penduduk negara kalau oleh hakim diisbat. Jadi prosesnya kan ada 3 langkah itu. Jadi ru'yatul hilal, ru'yah dulu oleh orang adil. Setelah ru'yah, orang adil ini syahadah di hadapan qadhi. Nah setelah syahadah diisbat oleh qadhi. Kalau cuma dia ru'yah saja belum diisbat qadhi, maka yang wajib puasa hanya dia dan orang yang percaya kepadanya. Tapi kalau sudah diisbat di hadapan qadhi, maka seluruh penduduk negara itu wajib puasa. Jadi harus ikut hakim ya. Kalau di Madura lihat hilal, tapi hakim tidak mengisbat karena ada suatu faktor tidak mengisbat. Ya, yang wajib puasa hanya orang yang melihat hilal itu dan orang-orang yang percaya kepada dia. Orang yang lain tidak boleh. Kalau hakim sudah isbat, percaya atau tidak, maka wajib puasa. Wakada, dan begitu juga ba'da nisfi Sya'bana, setelah separuh bulan Sya'ban itu haram puasa. Malam yasil, selama tidak bersambung, selama tidak menyambung siapa orang kepada nisfu Sya'ban, menyambung bima dengan puasa qablahu, yang sebelumnya nisfu Sya'ban. Aulam yuafiq, atau tidak bersesuaian apa nisfu Sya'ban adatahu, akan adahnya atau kebiasaannya orang. Aulam yakun, atau tidak ada puasa itu an-nadrin, ialah karena nadar, au qada'in, atau qada', walau an-naflin, walaupun qada' untuk puasa sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.